should sleep, but the voices in my head go. Voices in my head go. Voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila, BPU PKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Perkenalkan, nama saya Aprilia Paskalumban Siantar dengan NIM 8602417772 dengan mata kuliah Pancasila, Prodi PGSD, UPJJ UT Medan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dan tentunya relevansi bagi generasi muda. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Lahirnya Pancasila melalui proses penting, yaitu BPU PKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Sejarah lahirnya Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945. Organisasi ini bertugas merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Sidang pertama BPU PKI dilaksanakan pada tanggal 29 hingga 1 Juni tahun 1945. Beberapa tokoh penting yang menyampaikan berbagai gagasan mengenai dasar negara yang akan digunakan oleh Indonesia setelah merdeka, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan para tokoh pada sidang BPU PKI. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945 mengemukakan gagasannya yang mencakup prinsip 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Soepomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945 menekankan konsep negara integralistik atau negara kesatuan, di mana negara menyatu dengan rakyatnya. Ia menolak individualisme dan berpendapat bahwa negara harus mengatasi segala golongan. 5 butir rumusan negara oleh Soepomo: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 menyampaikan pidato monumental lahirnya Pancasila, mengusulkan 5 prinsip Pancasila: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menawarkan konsep Trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan, dan ekalisa, gotong royong. Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPU PKI selesai, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila sebagaimana tercantumnya dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Isi Piagam Jakarta: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahapan terakhir yaitu pembentukan PPKI. PPKI melakukan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan dalam sidang inilah Pancasila disahkan sebagai dasar negara.
Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda yaitu nilai persatuan. Proses perumusan Pancasila menunjukkan bagaimana perbedaan pandangan Muhammad Yamin, Soepomo, dan Insinyur Soekarno disatukan menjadi dasar negara, mengajarkan pemuda untuk menghargai kebinekaan dan menolak intoleransi. Pedoman hidup modern. Generasi muda diajak mengamalkan Pancasila sebagai identitas bangsa untuk menghadapi globalisasi, seperti menerapkan sila keadilan sosial dalam aktivisme dan gotong royong secara digital. Tanggung jawab aktif. Pelajaran utama adalah menjadi warga negara bertanggung jawab, memahami hak kewajiban, berpartisipasi dalam demokrasi, dan menjaga moral Pancasila agar tidak tergerus radikalisme atau individualisme.